Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video sebelumnya, Halo Edukasi sudah pernah membahas mengenai metamorfosis capung, kupu-kupu, belalang, dan lainnya. Kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis kepik. Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya. Kepik melalui metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya yaitu fase telur, fase larva, fase pupa, dan terakhir fase imago atau kepik dewasa. 1. Fase telur. Telur-telur kepik biasa diletakkan di dekat koloni kutu daun, kutu putih, dan sumber makanan lainnya agar kepik muda dapat langsung makan begitu mereka menetas. Dalam sekali menetaskan telur, kepik betina dapat mengeluarkan 10 hingga 50 kelompok telur sekaligus. Bahkan dalam satu musim, mereka dapat menghasilkan hingga 1000 telur. Telur kepik memiliki bentuk oval dan memiliki warna oranye atau kuning. Klaster telur kepik biasa ditemukan di area tanaman yang terlindungi, biasanya di bagian bawah daun atau sepanjang batang koko di bagian yang terlindungi. Akan tetapi, tidak semua telur yang dihasilkan subur. Dalam kelompok-kelompok telur ini, ada beberapa telur subur dan telur tidak subur. Ketika kutu daun, di mana telur diletakkan terbatas, maka larva yang baru menetas akan memakan telur yang tidak subur. 2. Fase larva. Secara fisik, larva kepik mirip dengan larva ular. Namun, larva kepik memiliki kaki yang lebih jelas terlihat dan tampak berjalan daripada merangkak. Seringkali mereka berwarna-warni dan tubuh mereka terdapat pola-pola atau tanda warna yang berbeda. Mereka seakan-akan terlihat seperti buaya kecil dengan tubuh yang memanjang dan eksoskeleton yang bergelombang. Walaupun larva kepik sering disalahartikan sebagai hama pemakan tumbuhan, sebenarnya mereka hanya tertarik untuk mengonsumsi kutu daun dan serangga parasit lainnya yang tidak baik bagi kehidupan tanaman. Mereka sangat rakus dan makan dengan sangat banyak untuk mempersiapkan diri untuk fase berikutnya, yaitu fase pupa. Dalam 2 minggu yang diperlukan untuk berubah menjadi dewasa, satu larva dapat mengonsumsi 350 hingga 400 kutu daun. Selain kutu daun, larva juga memakan hama tanaman lainnya seperti serangga-serangga kecil, adelgid, tungau, dan telur serangga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, larva kepik juga akan memakan telur kepik yang tidak subur. Mereka juga berganti kulit beberapa kali selama 3 hingga 4 minggu, yaitu durasi yang mereka habiskan dalam fase larva. Larva yang baru menetas berada dalam instar pertamanya. Setelah ia terus makan, ia akan tumbuh hingga tubuhnya terlalu besar untuk kutikula atau cangkang lunaknya. Pada saat ini, ia akan berganti kulit. Setelah itu, larva berada di instar kedua. Biasanya, larva kepik harus melalui 4 instar sebelum ia siap memasuki fase pupa. Larva juga menempelkan dirinya pada daun atau permukaan lainnya ketika siap memasuki fase pupa. 3. Fase pupa. Dalam fase larva, kepik makan sangat banyak, sehingga setelah mereka memakan isi mereka akan menempelkan diri mereka sendiri pada daun atau batang tanaman untuk memulai fase perkembangan terakhir mereka. Mereka akan meringkuk menjadi bola menutupi diri dengan lapisan kulit molting. Durasi di mana mereka menghabiskan waktu di dalam kulit ini adalah sekitar 1 minggu sebelum akhirnya mereka muncul sebagai kepik dewasa. Larva melalui metamorfosis lengkap sebelum menjadi kepik dewasa, sehingga struktur tubuh, warna, dan tanda-tanda pada tubuh mereka bisa berubah sepenuhnya sebelum akhir dari proses ini. Selama fase pupa, kepik tidak bergerak atau makan sama sekali. Mereka pun tidak merasa kelaparan karena telah makan dengan jumlah yang sangat banyak pada fase larva. Fase ini berlangsung antara 7 hingga 15 hari. Fase pupa sebenarnya identik dengan metamorfosis sempurna. Namun, metamorfosis kepik termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna karena fase pupa yang dimaksud di sini tidak seperti fase pupa pada umumnya. Fase pupa pada kepik adalah perubahan kulit. Nimfa kepik melakukan pergantian kulit berkali-kali hingga akhirnya menjadi imago atau kepik dewasa tanpa melalui fase kepompong. 4. Kepik dewasa.
Kepik dewasa memiliki tubuh yang bundar dan memiliki bentuk kubah. Walaupun pada umumnya kepik memiliki sayap yang berwarna merah cerah yang ditutupi bintik-bintik hitam, sayap kepik juga memiliki beragam warna seperti kuning, oranye, hitam, atau merah muda. Bintik-bintik berwarna yang terdapat pada sebagian besar kepik memiliki fungsi untuk memperingatkan predator bahwa kepik ini bukan sumber makanan yang baik. Selain itu, mereka akan melepaskan bahan kimia yang beracun ketika terancam untuk mencegah burung dan hewan lainnya memangsa mereka. Demikian pembahasan tentang metamorfosis kepik. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi.